Kita buka baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, hari yang semakin dekat dengan tanggal 14 Februari menentukan jejak hidup umat Islam, jejak menegakkan iman Islam ihsan di muka bumi Indonesia ini untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apabila pemimpinnya menegakkan iman Islam ihsan, memakmurkan rakyatnya insyaallah. Semoga pemimpin ke depan menentukan arah yang benar, memiliki rekam gagasan, rekam karya dan rekam jejak dalam rangka mengarungi hidup kita yang kita semuanya akan pasti mati. Setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita dengar, coba semuanya, Quran didengar. 1, 2, 3. Quran dibaca, Quran diartikan, Quran dimaknai, Quran diterapkan, Quran diajarkan, Quran dipelihara untuk dihafal. Jadi ada 7, walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'an azim. 7 ayat yang berulang-ulang, Al-Fatihah, Tawab, Sa'i. Bahkan dalam tubuh kita ini mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh berulang-ulang kita mempergunakannya. Mata kita sudah melek lagi sekarang, tertutup, ulang lagi melihatnya, mendengarnya, mengulang lagi semuanya. Bahkan Quran pun tidak sekedar didengar, tidak sekedar dibaca, tapi diartikan. Namun dalam 7 tahapan belajar Quran ini, kita, masyarakat kita ini, umat Islam hanya dominan mendengarkan Quran saja, kejutaan, membaca Quran, jutaan, mengartikan sudah mulai ratusan ribu, apalagi memaknainya, terus menerapkannya, mengajarkannya dalam ketakwaan, dan sekaligus memulaikan untuk menghafal. Setiap ayat yang kita baca itu nilainya untuk diri kita sendiri. Mengapa Al-Fatihah diulang 17 kali? Mengapa Al-Fatihah kok begitu dominan? Maka kita bisa menghafal Al-Quran itu, lihatlah, murajaahnya berulang kali, sampai 17 kali. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, itu seluruh ayatnya memiliki pesan yang khusus buat diri kita. Di surat 6, ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali. 10 kali lipat amal ya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Ya, sekali dia bawa sekali saja jawabannya. Maka kita bisa melihat ayat-ayat Allah ini, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap ayat yang kau sebut 17 kali itu, Al-Fatihah itu berpulang pada diri kita. Di ayat yang disebut itu berpulang, yang didengar aja dapat rahmat, diulangi didengar. Kalau orang dengar Quran dapat rahmat, kalau baca Quran nambah iman. Kalau mengartikan Quran mendapat wawasan, kalau memaknai Quran mendapatkan tadabbur, makna yang dalam. Kalau kita mengajarkan Al-Quran, dapat cara mengajar pendidikan, tu'alimul alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dan kalau kita memeliharanya, kita bersama dengan Allah dan para malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kembali kepada konteks pertama, setiap ayat yang kita baca, yang kita dengar, yang kita baca, kita artikan, itu memiliki nilai yang dahsyat pada diri kita. Kita sering membaca
akhir subuh itu apa namanya? Kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Itu kalau kita hayati, itu artinya adalah ya Allah, tunjukilah kami. Allahumma hdina fi man hadait. Tunjukilah kami Allah sebagaimana orang-orang beriman sebelum kami. Jadi kita minta petunjuk oleh Allah, mengikuti jejak sampai ke Rasulullah. Selalu ada Nabi. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Sehat walafiat kami ini sebagaimana sehat orang-orang beriman sebelum kami. Jadi Allah kasih. Jadi kalau kita nggak menghayatinya, ya dia seperti hilang begitu saja. Sebab ayatnya berpulang pada diri kita yang kau baca. Jadi apa yang kau baca semuanya bernilai buat dirimu. Nah, rugilah kalau orang tidak mau berzikir, rugilah orang tidak mau mendapatkan yang terbaik. Bahkan zikir yang di sahur itu, zikir apa yang paling top di sahur? Pada waktu sahur, zikir apa yang paling top? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena itu adalah yang kita minta yang paling top. Jadi kalau permintaan kita ditanya, minta apa ya kau? Dikasih segala macam. Langit dan bumi semua dikasih oleh Allah. Apa yang mau kau minta? Aku minta ampun aja ya Allah. Minta ampun, itu dapat semuanya. Nah, jadi kalau kita membaca apa yang kita baca, itu berpulang buat diri kita dan kita beruntung. Rugilah orang yang nggak mau baca Quran dengan matanya, telinganya dan seterusnya. Begitu pentingnya manja'a bil hasanati kalau asyara. Apa yang didapat dari amsal salihah itu? Ya kan? Setiap yang dapat ada 10 masalah, 10 apa namanya? 10 keuntungan, 10 yang istimewa. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Setiap kau yang melakukan apa saja kebaikan itu nilainya 10. Pertanyaan why 10? Kenapa 10? 1, boleh sampai 10 kriterianya. Itu lebih kali. Kita akan cari kriteria ini, kita akan cari sampai 10 lebih kalau udah 10. Ingat 10, ingat apa? Hah? Lihat 10 jari. 10 apa? Jari, tangan, kaki. Betul nggak? Jadi artinya amsalnya kalau kau berbuat baik, maka kau punya jari lengkap. Karena nanti di kemudian hari banyak orang jadi babi. Jadi dia anjing. Bahkan di barhum adol. Waduh, mengerikan. Jadi monyet dan seterusnya. Nah, kalau jari tangan kita nggak ada, bayangin. Kita tangan ada gini semua. Kalau kau makan, pakai tangan begini nih, dikasih Allah atau tangan kau begini, coba makan. Bisa nggak? Tersiksa nggak? Gimana kau caranya Pak? Lihat, amsal yang paling istimewa saja. Kalau tak ada jari tidak bisa merekam, menjejakin ini. Jadi amsal yang dikasih Allah kebaikan itu kan jari kau, jari tanganmu. Coba buka. Bahagia nggak? Kita bisa mengambil, kita bisa ini semuanya berguna. Yang ke belakang juga istimewa. Kau bayangin kalau nggak ini, ya Allah, tersiksa bukan main. Agak senyum sedikit. Kalau kalian mengkaji-kaji ayat-ayat Allah, diulangin. Ulangin kalau kalian mengkaji ayat-ayat Allah, ulangin. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Allah, infak dulu, infak belum. Infaknya 2000 lo. Apa infaknya? Ya infak lo. Senyum. Minimal senyum. Ya coba senyum lo. Akan merebut gak bosan gak. Senyum ke orang ini. Ya, senyum dulu. Infak. Senyum sama yang aja agak mirip tuh. Ya, kau kan banyak kali. Ya, senyum. Biar bahagia masuknya. Ini kalau orang mengatakan dalil, mana dalilnya? Quran aja 5812. Jadi kalau ingin mendapatkan kajian-kajian penting, infak dulu, ngerti nggak? Orang miskin. Kalau nggak ada, ya infak yang paling terbaik adalah senyuman. Senyum, dibaca. Kalau dapat ayatnya. Oke, penting nggak ini? Jadi kalau nggak ada tangan kau, bagaimana mendapatkan kebaikan? Dari buat dirimu, kebaikan nggak tangan kau ini? Kebaikan nggak kakimu ngejejak gitu? Hebat. Baru satu, ini ada 10. Ada kejangan habis semua. Mulai dari kamu, apa yang 10? malaikat. Baik, 10 malaikat. Jelas yang kita apa? Coba semuanya. Jibril itu 23.
Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jeng. Sekarang perhatikan. 10 malaikat wajib diketahui. 10 malaikat wajib kita imani. Sekarang ditanya, orang kafir bisa hafal nggak itu? Nggak. Bisa. Orang kafir bisa nggak mengimani orang malaikat? Nggak. Hah? Ulangi lagi. Apakah semua manusia bisa, termasuk orang kafir, bisa nggak menghafal 10 nama malaikat? Bisa. Bisa. Apakah semua orang dapat mengimani malaikat? Tidak. Hanya orang beriman yang menghafal. Sekarang kita bukan segera menghafal. Kalau gitu, apa kebaikan dari 10 amsal satu malaikat ini? Jibril. Gimana coba itu? Apa keuntungan kau punya malaikat Jibril? Baca ayatnya, bacakan. Kul man kana 1 2 3. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikail wa innallaha. Jadi malaikat yang diambil Jibril dan Mikail. Tapi itu kumpulan para malaikat. Kalau begitu, Jibril supaya kau dapat kebaikan tuh, dengar. Jadi siapa orang yang mendengarkan Al-Quran itu dekat dengan malaikat Jibril. Kau dapatkan kebaikan nggak? Jadi kalau orang tidak mau mendengar, dia rugi. Yang kedua, Mikail, rezeki lewat mata. Jadi kalau kau beriman kepada Jibril, artinya kau suka mendengarkan ayat-ayat Allah. Beriman kepada malaikat, suka kau melihat ayat-ayat Allah. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya, kapankah kamu beriman kepada malaikat Jibril? Ketika kau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kapankah kau beriman kepada malaikat Mikail? Ketika kau melihat ayat Allah. Itu kebaikan nggak? Nah sekarang kau tulikan saja. Ya apa kan? Tulikan saja. Kau usah dengar. Tulikan aja. Maka kau telah membunuh malaikat. Jadi musuh. Kul makan aduwal. Katakanlah siapa musuh Jibril. Gimana orang kita nggak tahu? Nah sekarang kau tahu siapakah musuh Jibril? Orang yang tidak mau mendengar. Yang nggak mau dengarkan ayat-ayat Allah tuh musuh Jibril. Siapa musuh Mikail? Orang yang tidak mau melihat. Tidak mau lihat ayat-ayat Allah. Nah, apa maksudnya? Jibril, Mikail, Israfil. Israfil itu trompet. Tetet, tetet, mati. Tetet, tetet, hidup. Itu akan terjadi nanti. Tapi sekarang ini lihat, dari trompet mulutmu itu banyak orang bisa mati karena kau mati. Kurang ajar lo, keluar sampah semuanya. Sakit hati nggak orang? Mati. Nah, jadi kalau gitu, bagaimana potensi diri kita nih kita perhatikan. Dari mulut ini keluar juga potensi kebaikan, nanti ya. Seperti Israfil. Siapa yang kau matikan dalam diri kau tuh? Yang bakhil, matikan dia, kubur dia. Jangan kau hidupkan yang bakhil, nanti nggak? Tetet, tetet, yang bakhil kau hidupkan. Salah trompetnya. Trompetnya itu mematikan dan menghidupkan. Matikanlah kemaksiatan dan hidupkanlah kebaikan. Diulangin. Matikanlah kemaksiatan, hidupkanlah kebaikan. Israel, keluarnya nafas, keluarnya apa, tak ada lagi dah, habis. Munkar dan Nakir, beban punggung kita ini. Kau pernah bertanya nggak ada 24 jam tentang alam kubur? Sampai sekarang ini ada orang ngasih berkas untuk baca buku kematian, nggak berani. Dengarkan dulu, nggak berani, takut benar. Karena pasti benar tuh, ya Allah. Apalagi nonton filmnya tentang kematian, kurang siap, kurang apa-apa. Karena kita siap gak siap pasti mati juga. Betapa mengerikan gitu. Kita yang ngeri benar, ya kan? Nah jadi Israel, karena Nakir ditanya dalam apa yang pertanyaan-pertanyaan pernah kau tanya nggak? Pernah kau diskusikan nggak alam kubur dalam dirimu kalau kita mati apa yang? Makanya kita sering baca tabarok. Tabarok itu adalah hadiah bagi orang beriman agar tidak ada siksa kubur. Insya Allah. Sering baca tabarok. Karena dia rokib memberi yang berkarya yang baik-baik. Atid mencatat perilaku yang buruk dan beri kita tercatat. Malik, langkah kita yang menuju kepada keburukan. Kaki langkah kita yang menuju kepada kebenaran dan kebaikan adalah Ridwan. Itu 10 beruntung. Amsalnya itu banyak sekali. Kita cek. Apalagi yang bisa? Yang 10 kau ingat 10? Kau udah belum? Apa? Angka.
angka. 0 sampai dengan 9, ini udah 10 enggak? Kau punya amsal yang hebat. Kalau kau tak tahu angka, kau rugi enggak? Dibodoh-bodohin enggak? Angka itu fitrah, diulangin. Angka itu fitrah. Otak kanan itu huruf, diulangin. Otak kanan itu huruf. Otak kiri Fitrah. angka. Angka. Iqra, baca. Iqra. Suruh baca dengan otak kananmu tuh huruf-huruf. Ada huruf enggak di sini? Ada huruf enggak di sini? Ada nggak? Ada huruf. Sebuah bambu, sebuah cangkir. Ngerti nggak? Maka semua adalah kumpulan huruf dan angka. Ada angka di sini? Ada. Satu buah. Semua nggak bisa nggak. Ada berapa ini orang? Manusia huruf. Tuh 2, 3, 10, 20 dan seterusnya. Ngerti nggak? Di setiap kau baca langsung 2. Diulangin. Setiap kau baca langsung 2. Huruf dan huruf yang ngajarin adalah otak kanan. Allah yang ngajarin lewat otak kanan tuh huruf, otak kiri kita adalah angka, fisika. Beruntung nggak? Kau punya amsal baca dengan nanti, kalau nggak dapat. Ini preambul masih ya, belum ini. Ini preambul. Gimana preambulnya ini agak lama? Nggak apa, ngantuk kan? Hari ini sahur nggak? Sahur. Hari Kamis? Nggak. Tadi nggak sahur. Ya udah. Yang kalau nggak mau, udah juga. Ketemu juga ya. Terus. Apa lagi tadi? Apa lagi? Sana. 10 Sana. lubang. Hah? Lubang. 10 lubang. 10 lubang. Lubang pada diri manusia. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1, 7 di kepala, di bawah 3, dubur, air mani, air seni. Jadi 3 di bawah, 7 di atas. Salah satu tumpat bisa buat kebaikan nggak kau? Hah? Bersyukur nggak kita dengan kebaikan yang 10 amsal ini? Betapa dahsyatnya ini. Dari mata telinga kau dapatkan kebaikan semuanya. Begitu. Terus, apa lagi? 10 hari terakhir i'tikaf. Oh, kalau gitu kau dalamnya apa? Saum. Saum. 10 hari terakhir. Ikaf. Rahmat, maghfirah, itqu minan nar. Dapatkan rahmat kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan dikasih, terus bebas dari api neraka. Itu kebahagiaan kita dapatkan. Terus sana Yunus bi. surat Yunus. Aku juga itu. Yunus. Apa kebahagiaannya? Kau bisa mendapatkan istighfar. Tek Yunus. Ada apa Yunus? Apa yang istimewa dengan Yunus? Alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Makan paus. Makan paus. Apa Ya. yang istimewa? Kalau enggak dikeluarin dia sampai ratusan tahun, ribuan tahun dalam itu. Apa? Bertobat. Baca semua. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu Inni kuntu minadz zalimin. minadz zalimin. Ini kita dari Yunus kita belajar alaihissalam, ya Allah, minimal bertasbih. Kalau kau ada punya masalah, lihat nih, punya masalah, punya apa, baca la ilaha illa anta. Bukankah akan kuangkat? Buka surat Yunus, surat berapa itu? Bukan surat Yunus ya. Surat berapa ya? Al-Anbiya. Surat 1, buka. Kita tahu. Kalau kau baca itu, masalah apa? Dirimu, keluargamu, bapakmu, suami, istri, anak, negeri ini. Itu di dalam masalah yang besar, seperti ikan paus yang memakan kita. Nah, bacakan tuh 21 ayat 78, 3, 87. Hah? 87. Iya. Syaitanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya keras. Dan ingatlah kisah Nuh. Kisah Zannun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulikannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada sesembahan selain engkau, masih engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. 28. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari
kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak baca la ilaha illa anta subhanaka, udah ada masalah apa semua. Kata Allah kan gitu kan. Manja'a bil hasan falat. Kau dapatkan amsal yang berupa amsal Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus? Karena surat ke-10 surat Yunus. Itu dia. Kasih Allah semuanya la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Dikasih Allah itu hadiah. Baik, terus 10 Al-Kahfi. apa surah Al-Kahfi? 10 ayat pertama Al-Kahfi. Al-Kahfi. Apa itu? Fitnah Dajjal. Antisipasi Dajjal. Jadi orang yang baca 10 ayat Al-Kahfi tiap hari, 5 sekali tiap hari pada subuh atau pada maghrib, itu insya Allah dapat mengantisipasi atau pengaruh-pengaruh Dajjalnya nggak dominan pada dirinya. Dajjal itu apa sih? Si mata satu. Dajjal itu kecenderungan dunia lah. Hebat Qurannya, hebat apa-apa, semuanya urusan untuk dunia. Quran untuk dunia, mahjurah semua. Jadi semua Dajjal. Masuk ke laut semata kakinya. Ya. Ada angin pada pegangnya langsung. Nah, Dajjal yang paling top yang bisa megang angin, bisa cepatnya siapa? Mata kaki namanya Dajjal itu namanya mata kaki. Di mana Dajjal ditangkap mata kaki, semakin dalam pun apa tak pangkat apa api handphone itu adalah Dajjal. Kayak mambah Google, tahu nggak semua kedalaman laut, kedalaman ini, tangkap angin cepatnya bukan main. Dajjal si mata satu. Nah, tiap hari kau sama Dajjal nggak? Ya, anak-anak, bayi, balita, terus sampai nenek-nenek pakai handphone nggak? Gila, kena Dajjal semua nggak? Nah, kalau kita bisa Al-Quran itu dibaca yang 10 itu minimal terkontrol, terkendali. Itu dia. Itu namanya hasanah. Baik, terus 10 sahabat Nabi yang masuk surga. sahabat Nabi. Sahabat Nabi masuk jannah ya. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, jannah yang paling istimewa Jannatul Naim ya. Sahabat Nabi yang 10 yang dijamin jannah. Nah, contoh sifatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa lagi? Ingat, 6 lagi siapa? Abdurrahman bin Auf, ya kan? Jadi contoh masing-masing sifatnya. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana menjadi orang yang siddiq. Jadi bagaimana menjadi orang yang Al-Faruq. Bedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Terus apa lagi? Utsman, Zunurain, dua cahaya. Selalu kalau melakukan sesuatu bercahaya sifatnya, karena istri Utsman bin Affan anak Rasulullah, dua perempuan. Kalau ada lagi ketiga dikasih. Begitulah artinya dia bisa mendidik perasaan. Jadi dia bisa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu memberikan nilai bercahaya lahir batin, berbicaranya bercahaya itu semua percaya Rasulullah itu. Dan karamallahu wajhah, siapa? Ada ilmunya, ilmu yang karamallahu wajhah. Apa tuh? Allah memuliakannya. Setiap berbicara punya kualitas yang dalam. Nah, coba perhatikan tuh. Cari pemimpin yang punya bicaranya mendasar gitu, punya rekam gagasan dengan rekam karya. Oke, terus kamu jangan geleng, nggak boleh jawab. Itu banyak, 10. Masih ada lagi. 10 ayat 10. Akhir. Doa. Doa ketika kita tutup doa, akhir doa. Akhir doa. Oh, ada 10. Coba semuanya. Allahumma inni Allahumma inni nas'aluka
salamatan fid din Salamatan fid din. wa afiatan fil jasad Wa afiatan fil jasad. wa ziyadatan fil ilm Wa ziyadatan fil wa ilm. barakatan fil rizq Wa barakatan fil wa rizq. tawbatan qabla al maut Wa tawbatan qabla wa al-maut. rahmatan indal maut Wa rahmatan indal wa maut. maghfiratan ba'da al maut Wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wa maut. najat Wa wa najat. najatan minan nar Wa najat minan nar. wal afwa wal ihsan. Ya ada 10 di doa itu kau minta. Itu apa hadis ya? Hadis yang doa ya. Bahwa semuanya itu luar biasa hebat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Ya Allah, selamatkan aku di din ya Allah. Karena ada orang yang pergi haji 2 bulan kemudian jadi kafir, bisa? Bisa nggak? Bisa. Orang udah hafal Quran, bisa bunuh orang beriman nggak? Bisa. Hah? Bisa jadi orang pembunuh, bisa tuh. Itu cerita dia kerucut-kerucut. Karena Quran jadi apa? Mahjuro. Itu kan? Hadis yang 10 itu. Selamatkan kami dari din ya Allah. Ada doanya lagi kan? Ya Allah, selamatkan kami dari din ya Allah sampai hari kiamat. Selamatkanlah kami ya Allah. Lain bacaan surah mutmainah sampai hari kiamat. Ya Allah, jagalah kami. Jagalah din kami sampai hari kiamat. Jagalah nafs kami sampai hari kiamat. Apalagi? Singkat. Yang ketiga, jagalah keluarga kami, keluarga Quran sampai hari kiamat. Yang keempat, jagalah harta kami baqiyatu salihat sampai hari kiamat. Selamat afidin. Wa afiat. Yang kedua, minta sehat. Jadi sehat itu nomor 2 setelah petunjuk Allah. Diulangin. Sehat nomor 2 setelah din. Allahumma adina fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjuk. Yang kedua, wa afina fiman afait. Sehat. Jadi sehat itu adalah minta sama Allah. Ya Allah, sehatkan. Kesehatan tuh kalau udah kesehatan kita, masya Allah, runtuh, kita nggak bisa apa-apa. Baca nggak bisa jalan, mau nggak bisa nggak, makan susah, malas, waduh semua serba rugi. Tapi kalau kau sudah sakit dikasih Allah, itu meruntuhkan dosa-dosa. Gitu kan. Tapi minta sama Allah sehat adalah ketakwaan. Nomor 2. Terus nomor 3. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil, bertambahnya ilmu. Bahagia kalau tambah ilmu. Orang bodoh karena dibodoh-bodohin karena nggak punya ilmu. Orang ilmu yang beruntung. Bukan membodoh-bodohin, tapi dia dapat memahami ayat Allah. Dengan ilmu lah kau memahami dunia, dengan ilmu lah kau memahami akhirat dan keduanya kau. Terus yang ketiga, berkah. Baca lagi, ulangin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Kau dapat berkah. Berkah itu adalah barokah, itu tumbuh berkembang. Nilai tambah, garansi. Berkah itu tumbuh berkembang bertambah baik. Apa berkah? Tumbuh berkembang bertambah baik. Sekarang kau berapa bulan di sini sudah? Berapa tahun sudah? Tambah tumbuh nggak? Tambah berkembang nggak? Tambah baik nggak dirimu? Kalau nggak dapat berkah. Dapat berkah nggak? Dapat bontot itu apa namanya? Ya, makanan ada apa? Tambah baik kan? Apa ini ya? Dapat berkah. Tadi? Nomor 3. Allahumma ya man hadait wa afil hadait. Yang nomor 3 tadi? Allahumma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Ditambah ilmu ya. Yang keempat, berkah. Terus yang kelima, taubat. Kasih Allah taubat. Waduh, beruntung benar kita. Allah tuh menunggu. Taubat itu saking begitu hebatnya, Allah maha dahsyat. Allah tuh maha kasih sayang. Allah tuh maha nyayangi kita. Ditunggu taubat itu sampai matahari terbit dari barat. Sebelum terbit dari barat itu, terbenam di timur, masih bisa. Begitu terbit terbalik, tak terima lagi. Hati-hati. Ditunggunya kita. Jadi jangan tunggu lagi. Kan kita nggak tahu kapan kita mati. Segera apa taubat? Insya nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 tadi ya. Nomor 5 tadi, nomor 6. Karena nomor 6. Rahmatan indal maut. Dapat rahmat, kasih sayang bersama dengan maut tuh. Jadi kematian kita enak gitu. Itu udah meninggal ya gitu. Waduh, kematian tuh seperti kita ditarik, apa tuh namanya ceritanya? Apa ayam tuh? Gitu. Kulit ayam, waduh, ditarik, nggak tahan. Wah, nggak benar deh. Ada ini. Terus indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan. Dapat ampunan. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dapat ampunan. Nah, mulai sekarang kasih, kalau kita ampunan kita udah dapat kebahagiaan. Kasih sering baca itu supaya itu menjadi syafaat pada diri kita nanti di kemudian hari. Itu suruh baca. Allahumma, coba sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. hawwin artinya apa? Menang.
La ilaha illallah bisa kita baca semuanya, tahlil. La ilaha illallah. Waktu kau mengatakan gampang nanti aku mati nggak usah apa-apa, hanya bilang Allah aja la ilaha, nggak bisa. Allah aja nggak bisa kau sebut. Orang tercinta dunianya saja. Begitu kau mati, dunia itu jadi Tuhanmu. Dia ada orang mati yang hobinya main gaplek, main batu itu. Balak 6 keluar, mati dia. Semuanya. Waktu pas dia mau mati karena dia nggak sempat tobat, yang keluar kata sandi-sandi balak 6. Hawin alaina fi salamat, terus wan najati dengan nar, artinya pertolongan, jauhkan dari neraka. Itu kan bahagia gitu, kebaikan, wah luar biasa. Terus walaupun tadi ampunkan, gak ada hisab, masya Allah, takbir. Betul gak? Iya. Siapa lagi tadi? Sudah matang. Nih siapa doanya? Terus kau masih PR. Surah 10 ayat 10. Surah 10. Artinya kau pakai dengan dakwahmu fiha subhanakallah. Ayatlah 10 ayat 10 untuk membuktikan bahwa victory apa? Victory, dakwahmu fiha. Akhir dakwahmu, usahakan semua dai kita apa yang kau usahakan membuat Islam dakwahmu fiha subhanakallah wa wajhatu fiha salam. Akhir karena alhamdulillah semua. Nah, kau dapatkan lagi sampai lebih. Apa yang kau bisa dapatkan kau itu tanpa batas yang 10 ini. 10 kebaikan tanpa batas. Apa lagi bisa kau ingat? Terus Itu sih. akhir ke asal 10 yang sempurna. Jadi lambang kesempurnaan. Kalau orang sudah punya nilai 10 di muka bumi sempurna, nah itu gak tandingannya. Matematika 10, fisika 10, bahasa Indonesia 10, nah, itu udah cum laude. Nah, nilainya baik, kesempurnaannya baik. Siapa lagi? Ada 10 lagi kita buat, kalau bisa. La ilaha illallah. Ada 10 huruf. Sudah 10. La ilaha illallah. Sudah? Puasa Asyura. Nanti simpulkan semua ini. Ada berapa lagi? Ada lagi tambahan? Yang 10? Puasa Asyura. Rukun sholat haji 10 Zulhijjah, betul nggak? Haji itu berapa? 10 Zulhijjah. 10 Muharram. Apa lagi? Bulan Safar. Bulan. Jadi rukun Islam ada semuanya. Sholat ada 10 rukun. Jika ditambah, coba perhatikan. Pertama niat, coba lain. Takbir, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dua antara sujud, tasyahud, salam. Ada berapa? 10. Sholat. Ayo, apa lagi? Rukun yang terlihat ya, tambah 3 apa tertib, apa lagi? Mumakninah, ya kan? Yang terlihat. Habis? Apa lagi? Nama lagi. Kalau bisa sampai 20. Apa lagi? Fi qulubihim. Hah? Fi qulubihim maradun fadha. Habis? Nah, Habis. simpulan dari semua ini perhatikan nih. Simpulan dari ini semua, setiap kau berbuat kebaikan, kenapa Allah kasih 10? Perhatikan. Semuanya basmalah. 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 Bismillah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok perlu ulang-ulang lagi. Coba basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ba, sin, mim, alif, lam, ha, ro, ha, nun, ya. Ada yang lain? Di bismillah dipakai 10 kebaikan. berapa? 10 huruf. 10 huruf yang dipakai. Jadi untuk menunjukkan bahwa simpulan yang kau lakukan banyak nanti semuanya ternyata adalah kalau kau buat kebaikan kau bersama dengan Allah, dengan nama Allah yang Rahman Rahim, maka sifatmu yang istimewa. Jadi siapa orang atau kita berbuat kebaikan, Allah punya, kembalikan kepada Allah, bersama Allah kita. Kembali kepada Allah. Nah, jadi kita bersyukur untuk mendapatkan apa namanya sifat-sifat Allah yang istimewa, Rahman Rahim. Baik, ada pertanyaan sebelum kita apa? Itu jam berapa sekarang? Jam Jam 6.
kurang. Jadi setiap yang kita baca punya nilai. Nilai yang istimewa adalah 10. Ayat yang sudah diterangkan. Ada beberapa poin nih. Nah, tambah lagi apa yang kalian pernah ada di situ, ada haji, ada sholat, ada lagi zakat itu sempurna berapa? Dan infak sedekah. Kalau dapat apa? Ada ingat nggak 10? 10 ya? Hah? 10 bulan. 10 huruf. 1 huruf Quran 10. Itu tadi hadis awal ya. Satu apa? 1 huruf Quran 10 syawal. Satu huruf Quran. 10 Baik. Apa? 10 kebaikan, 1 huruf Quran. Iya udah. Satu huruf maksudnya alif. Alif, lam, mim gitu ya. 10. Oke. Alif, lam, mim. Oke. Huruf nilai. Beruntunglah kita apa yang mau dikasih Allah. Banyak kali fasilitas yang dikasih Allah tuh itu. Oke, apa lagi? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada. Ya. Jadi setiap kita baca, coba buka surat 5 ayat 32. Di situ ada perkataan Waman ahyaha maka nama ahyan nasa jami'ah. Jadi barang siapa yang menghidupkan yang satu, nilainya melebihi sampai 10, bisa ini semua ya. Sebaliknya kalau kita sudah kafir, kita mulai kepada Allah juga seluruhnya jadi habis, dimatikan oleh Allah, dihapus oleh Allah. Oke, sekarang apa yang boleh ditanya? Kita cek sekarang ayat-ayat apa yang bisa menjadikan nilai 10 itu. Soal manja bismil hasanati falahu asyru amsalha wa manja bisayyiati fala yujza illa mislaha. Lalu kenapa kok yang keburukan tuh dibalas 1, sedangkan kalau kebaikan 10? Siapa yang bisa jawab? Kok mengapa 10 itu dijawab? Kebaikan dikasih Allah, yang 1 begitu aja. Praktek nyatanya gimana? Kalau kau berbuat baik, orang suka nggak? Senang, berbagi, dekat kepada kamu nggak? Kalau ada orang yang berbuat buruk, orang dekat apa nggak? Kalau ada minyak wangi, orang dekat nggak? Kalau kau buang hajat atau kau kentut, makin dekat nggak? Enak kali gitu ya. Jadi secara fitrah keburukan itu memang habis begitu saja. Nah, tetapi kalau sudah kebaikan demi kebaikan, kelipatannya luar biasa hebat. Kita banyak berbuat baik, banyak. Nah, Allah kasih apanya? Kalau kamu berbuat buruk, ya sudah segitulah habisnya. Kau bisa bertobat. Jadi kalau kau tumpuk-tumpuk keburukan demi keburukan, kau bertobat jadi numpuk juga. Gitu. Nah, tanpa kita sadari yang bisa menghapus ini semua kebaikan demi kebaikan itu apa saja yang membuat kebaikan-kebaikan kita hapus, ya kan? Dusta. Kalau buka surat 68, jadi contohnya gitu ya. Nah, jadi cari pemimpin yang jujur, jangan yang dusta, ya. Istimewakan ya. Nah, perhatikan surat sifat-sifat pemimpin yang dusta itu 68 ayat 9 sampai 16. Pemimpin yang mengajak ke neraka, waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar, 28 ayat 8. Sekarang perhatikan. Karena keburukan tidak mau dihapusnya, dijalankan terus, maka
lepaslah. Apa ayat yang batil tuh? Waja'al haq. Ayo. Yang benar menghapus yang batil. Apa ayatnya? Waja'al haq wa zahaqal batil. Tinggal batilakan. Batilah kana zahuqa, habis yang batil. Kalau ada si kebaikan gitu. Si kebaikan itu adalah menghapus si keburukan. Berbuat baik itu sampai dengan. Jadi usahakanlah sebelum kita mati orang punya kesan kepada kau orang baik. Itu supaya bisa dilakukan. Baik. Surat 8 ayat 8. Liyuhiqqal haqqa, semuanya. Wa yubtilal batila. Membenarkan yang benar, Membenarkan yang benar. membatilkan yang batil. Membatalkan yang batil. Membenarkan yang benar itu namanya yang ahya tadi. Membatilkan yang batal. Sekarang selama ini membenarkan yang batil, membatalkan yang benar. Itu kejadiannya. Yang benar dianggap salah, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang salah dianggap benar. Jadi kalau hakko harusnya buatlah yang hak itu kan. Nah di dalam diri kita ini cari yang hak dan batalkan yang batil. Nah, itulah dia yang hidup. Nah, sekarang kalau kita tidak menyadari keburukan kita anggap ke apa kita sadari surat 2 ayat 11 baca ayatnya ayat 11 langsung. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Terus ala innahum Ala innahum mufsidun walakin la semua yash'urun. nggak sadar ya kan. Tanpa disadari bahwa mengikut pemimpin yang dusta kamu adalah pendusta. Nah jadi mengikuti pemimpin yang maaf jadi ikut. Hati-hati. Kamu lihat dalam dirimu, belajar dalam dirimu. Fir'aun itu luar biasa. Umatnya banyak juga masuk. Nabi Musa. Nah, gitu ya. Kita ikut Nabi Musa. Insya ikuti keimanan. Kalau orang secara fitrah kebaikan itu kenapa kok banyak? Karena orang berbuat baik pasti orang senang. Orang suka nggak dalam beri. Orang baik tuh suka kali nolong tuh, suka nggak? Datang nggak orang senang. Orangnya bakhil udah masih ngomongin, datang. Kenapa tadi? Masih? Terus habis. Kita lihat tadi surat 28 ayat 4 dari junto 2841. Kata Rasulullah kan sebaik-baik kalian adalah belajar Quran, mengajarkan Quran. Khairukum ta'allama. Mari kita cek 2841 artinya apa? Waja'alna a'immatan yad'una ilan nar. Waja'alnahum, Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. bawahnya Pak Dua. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana ciri-ciri pemimpin neraka itu? Ayat 4-nya. 28 ayat 4. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Pertama, Israil. menindas. Yang kedua, berpecah belah. Terus, Dia menyembelih anak laki-laki menyembelih anak laki-laki. 3, keempat. dan membiarkan hidup anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan. Yang kelima, Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. kerusakan, buat rusak. Sekarang, membunuh anak laki-laki banyak. Kalau itu dilakukan, laki-laki itu dominan pikirannya, perempuan dominan perasaannya. Yang dimatikan adalah pikiran, nggak boleh berpikir, tidak. Yang dihidupkan adalah perasaan, baper, bawa perasaan, ngerti nggak? Gampang tersinggung, gampang dipuji, gampang apa macam-macam. Nah itu ciri-ciri itu, ya kan? Di ayat berapa itu? 39-nya coba lihat. 28 39-nya bersambung karena lompat di sana, lompat di ayat 4. Terus
2839. Sebelah kiri. Artinya, dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, terus 20 berapa lagi? 68 ayat ini. Bagaimana ciri-ciri yang semua itu ada terkumpul semuanya di mana? Terkumpul di surat apa? 68 kan? Kolam. Ayat 8 Al-Qalam. Ayat 8 sampai 16. Buka. 16. Baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi aja. Surat Al-Qalam ayat 8. Iya. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. 1. Dosa yang lain jangan dia patuhi. 2. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Cari muka, cari kesempatan untuk supaya mencari cara akalkan apa ya keadaan yang tidak benar lah, apa bahasa sekarang. Terus Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, sumpah dan menghina. Terus suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkena kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Maksudnya ditandai. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Tandanya Mekah. ada di mana? Belalai. Belalai itu ada di mana belalai? Aja. Hidung. Apa hidung? Satu hidung nyamuk, satu hidung gajah. Apa guna hidung? Untuk bernafas. Tidak. Tapi hidung jadi mulut. Diulangin. Hidungnya nyamuk itu dia menyerap darah manusia pakai hidungnya. Gajah dibesarkan, nanti kita kaji nyamuk dan gajah itu apa. Gajah mengambil belalai itu hidungnya kan, yang 2 lubang itu adalah mulutnya makan. Kan? Nah, jadi hidung itu ciri-ciri semua. Sanasi walal khurtum. Nah, kalau lihat orang-orang yang ada ditandain, yang Israel laknatullah apa semua itu rata-rata hidungnya bengkok. Tapi sekarang kita nggak ada hidung bengkok. Hidungnya pesek atau hidungnya mancung. Maksudnya apa? Batinnya. Jadi walaupun kau punya hidung pesek atau apa, kecenderungan kamu kepada dunia, bahwa orientasimu kepada dunia termasuk sanasimu khurtum, diberi tanda. Sekarang perhatikan pemimpin sejati, surat 2173. Pemimpin sejati, apa ciri-ciri khasnya? 21 Al-Anbiya. Di sebelah kiri, di paling atas. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Baca. Artinya, surah Al-Anbiya ayat 73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi petunjuk lewat Al-Quran. Sama. Terus. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan. Jadi kebaikan versi Quran. Jadi banyak orang berbuat baik karena ada maunya. Terus Melaksanakan sholat menegakkan sholat. Jadi Al-Quran sholat dan menunaikan zakat. dan zakat. Zakat, sedekah, jis, infak, ya kan? Jadi asi, apa semuanya asi. Asi. Al-Quran sholat infak. Al-Quran sholat. Itu adalah ciri pemimpin sejati. Jadi cek Qurannya, cek sholatnya, cek infaknya. Itu dia. Terus wakanu lana. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, itu dia. Bagaimana ciri-ciri orang yang asi tadi? Al-Quran 29 apa? 35-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal tabur. Orang yang mengharap perniagaan bisnis kepada Allah itu hanya menggunakan asi, ya. Al-Quran dibaca setiap hari, sholat ditegakkan di awal waktu, dan infak diberikan dengan ikhlas. Baik, mari kita cek surat 3, 133 sampai 135. Al-Imran wasari'u, baca artinya, baca Qurannya. Wasari'u. Sudah dapat? Apa coba baca wasari'u ila
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya baca. Al-Qur'annya baca. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kejar maghfirah ampunan Allah. Bicara mengejar ampunan Allah seluas langit dan bumi itu dikasih Allah luas sekali langit dan bumi. Wah, bukan main, luar biasa. Apa ya buat tanda luas kita mendapatkan pemimpin sejati tadi? Satu, yaitu orang yang berinfak baik di waktu yang lapang maupun sempit. Orang kaya memberi wajar, tapi banyak orang kaya juga nggak bisa memberi. Jadi sempit. Siapa orang kaya yang memberi lapang dia. Terus orang yang sempit bisa memberi, orang miskin masih bisa memberi, pasti dia orang lapang yang wasari'u. Apalagi orang miskin, orang kaya susah memberi, apalagi yang miskin. Nah, tapi orang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dia lapang. Yang miskin, Abu Dzar Al-Ghifari katakan, tapi lapang dia. Nah, salah satu hobi apa? Hobi. Tanya, wahai Abu Dzar, apa hobimu? Hobiku adalah 3, sakit. Apa yang kedua? Lapar. Pertama lapar, kedua sakit, ketiga mati. Kenapa kata Rasulullah kau pilih hobi kau begitu? Karena kalau lapar, aku semakin kuat bertakwa sebagaimana saum, ya kan? Kalau sakit menggugurkan dosa, kalau mati aku bertemu sama Tuhan. Nah, seperti itu lapangnya. Terus yang ketiga, wal kadhiminal ghaib, menahan amarah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi menahan amarah ini luar biasa. Kita gampang marah, tidak sesuai dengan diri kita. Orang tua gampang marah kepada anak, anak gampang marah ke orang tua, suami ke istri, murid ke guru, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, betul nggak? Nggak sesuai dengan kita, gampang marah kita, nggak cocok, nggak sesuai, bisa nggak kita tahan? Rasulullah dasar, sallu ala Nabi. Ketika ada sahabat yang kencing, yang apa membuang air itu kan, nah Umar udah sewot aja, ambil aja air, bersihkan aja, hebat khas. Itu kepemimpinan luar biasa, ya kan? Terus, ketiga, buat habis anilas, memaafkan. Setelah dia minta maaf, dia tahu bahwa sebenarnya dia yang salah, si A yang salah, tapi dia minta maaf. Wah, keren kali. Itu namanya luas ya langit dan bumi. Dia tahu bahwa si A itu salah, tapi si A menganggap dirinya benar kan, dia nggak mau minta maaf. Tahu dia salah, gitu kan? Ah, udah aku minta maaf aja lah ya Allah. Aku memutuskan rantai itu. Gak apa-apa kok ya. Kalau orang udah minta maaf, itu artinya mudah memaafkan orang lain. Kalau orang nggak minta maaf, susah memaafkan orang lain. Ya aku minta maaf ya, banyak kali salam. Itu arti di balik kata-kata itu. Apakah kesalahan kau gak ada di hadapan Tuhan? Ya, sesuai memaafkan. Apa kunci memaafkan? Mendoakan orang lain. Ya, terus. Kelima. Allah libul muslimin ya. Yang berbuat kebaikan. Terus. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau kezaliman diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Jadi kalau udah buat salah, ada kode etik yang dilanggar, ada di semua, aduh salahku ya Allah, minta ampun ya aku, minta apa, maafkan aku wahai kawan-kawan semuanya, tahu salah. Terus dia istighfar, dia apa? Dan siapa lagi? Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi ada 3, diulangi. Ada 3 isi istighfar. Ada berapa? Ada 3. Pertama, mengakui kesalahan. Ulangi. Mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, yaitu. Apa yang kedua? Muatan istighfar, tidak mengulangi lagi. Ya, pertama ulangi, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Terus apa istighfar lagi guna kedua? Tidak mengulangi. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah,
Yang ketiga adalah illa man taba wa amila shalihan, memperbaiki. Jadi muatan istighfar atau muatan tobat adalah mengakui kesalahan, yang kedua tidak mengulanginya lagi, dan yang ketiga memperbaikinya. Terus hadiahnya, Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rob mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. nah itulah kajian kita hari ini di pagi hari tentang pemimpin sejati, tentang apa yang kau baca. Dari kau lihat, baca dengan matamu, baca dengan telingamu, dan pikiranmu. Nah sekarang kau lihat 14 Februari, jangan golput. Nah, dan kalau golput, kau tahu yang benar mana yang salah ya. Buat yang terbaik buat dirimu. Lihat acuannya, Qurannya juga jelas. Nah, kalian bisa pilih yang terbaik. Qaulu subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal hakim. Hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.